Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisa perekonomian tertutup 3 sektor. Kami berjumlah 7 orang, Delika Kuntari, Faiz Hakim, Diki Rivaldi, Mustafa Khairi Asidiki, Rafaldo Rahmat, Femanto, dan Vini. Yang pertama ada dampak pajak terhadap konsumsi, di mana pajak, terutama pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, cenderung meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat akibat konsumsi barang, terutama barang sekunder atau mewah akan menurun. Sementara masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok atau beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Terus, peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Misalnya, dapat mengurangi konsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas karena kenaikan harga barang mewah. Sementara, konsumsi kelompok menengah ke bawah relatif tetap karena barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN dan adanya subsidi. Pajak penghasilan juga berpengaruh negatif terhadap konsumsi karena mengurangi pendapatan yang dibelanjakan. 2. Tabungan. Pajak yang meningkatkan konsumsi akan menurunkan tabungan masyarakat karena pendapatan yang tersedia untuk ditabung berkurang akibat peningkatan pengeluaran konsumsi. Namun, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pajak total dan PPN berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan masyarakat, sedangkan pajak penghasilan PPH dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap tabungan. Kenaikan tarif PPN juga dapat mempercepat pergeseran perilaku masyarakat dari konsumsi ke tabungan dan investasi, terutama pada kelompok berpenghasilan menengah ke atas yang mencari alternatif untuk melindungi nilai uangnya. Sikap makro pajak langsung yang tidak dapat digeserkan mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, sehingga menurunkan konsumsi dan tabungan, tergantung pada kecenderungan marginal konsumsi dan tabungan masyarakat. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk penambahan barang modal dan persediaan yang digunakan untuk produksi di masa depan. Perekonomian 3 sektor juga disebut perekonomian tertutup karena belum melibatkan perdagangan luar negeri, ekspor atau impor. Komponen pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi atau C, investasi atau I, dan pengeluaran pemerintah atau G, sehingga AE sama dengan C ditambah I ditambah GAE sama dengan C ditambah I ditambah G. Pendapatan nasional Y yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak, dengan persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah TY sama dengan C ditambah S ditambah T. Tabungan atau S kemudian menjadi sumber dana investasi. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menambah kapasitas produksi di masa depan. Pengeluaran dalam perekonomian tertutup 3 sektor meliputi 3 komponen, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga dalam kurung C, yang kedua investasi perusahaan dalam kurung I, 3. Pengeluaran pemerintahan. Yang pertama, konsumsi rumah tangga dalam kurung C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang kedua, investasi perusahaan dalam kurung I merupakan pengeluaran sektor perusahaan untuk penambahan barang modal dan persediaan yang digunakan untuk produksi di masa depan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah, barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam kurung T yang dipungut dari rumah tangga dan perusahaan. Pengeluaran agregat dalam kurung A dan E dirumuskan sebagai AE sama dengan C ditambah I ditambah GAE sama dengan C ditambah I sama ditambah G. Pertimbangan perekonomian tertutup 3 sektor. Pada perekonomian 3 sektor dimasukkan sektor pemerintah dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional. Perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor bisnis atau swasta, dan sektor pemerintahan. Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak progresif, ketiga pajak proporsional, dan yang terakhir pajak tetap. Catatan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan atau current account dan neraca modal atau capital account.
Sistem nilai tukar yang dianut oleh berbagai negara terdiri dari dua jenis, yaitu sistem nilai tukar tetap atau fixed rate dan sistem nilai tukar mengembang atau floating rate. Angka pengganda. Angka pengganda pendapatan merupakan istilah yang tidak asing pada pembahasan mengenai pendapatan nasional. Karena angka pengganda pendapatan merupakan gambaran antara hubungan beberapa variabel dalam pendapatan nasional. Pengertian angka pengganda dikutip dari buku Get Success Un Ekonomi yang diterbitkan oleh PT Grafindo Media Pertama. Angka pengganda atau multiplier effect adalah angka yang menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dan jumlah pertambahan atau pengurangan agregat yang dapat menimbulkan perubahan terhadap pendapatan nasional itu sendiri. Rumus dari angka pengganda dalam kurung K secara umum ialah K sama dengan 1/1 kurang MPC atau 1/MPS. Keterangan K sama dengan angka pengganda. MPC atau Marginal Propensity to Consume atau angka peningkatan konsumsi. MPS atau Marginal Propensity to Saving atau angka peningkatan tabungan. Melalui analisis ini, besaran tambahan pendapatan akibat dari penambahan permisi akhir dapat diidentifikasi. Penggambaran sifat angka pengganda pendapatan dapat dilihat dari kondisi atau perusahaan yang tidak hanya membeli bahan baku di perusahaan lainnya, tetapi juga di masyarakat. Tujuan melakukan analisis angka pengganda. Yang pertama adalah identifikasi perubahan pendapatan. Tujuan pertama adalah melakukan identifikasi pada perubahan pendapatan. Perubahan disebabkan karena variabel pengeluaran pada suatu kasus, misalnya konsumsi hingga investasi. Yang kedua ada pedoman pengambilan keputusan. Manfaat lain dari multiplier effect adalah untuk menjadi acuan pedoman ketika mengambil keputusan ekonomi. Dengan begitu, kebijakan yang dapat diambil memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Tujuan melakukan analisis angka pengganda, mengetahui kesenjangan perekonomian dengan mengetahui angka dan rumus pengganda. Maka bisa diketahui apakah suatu negara dapat kesenjangan sistem perekonomian. Kesenjangan bisa terjadi karena berbagai hal, dari inflasi hingga deflasi tahunan.